Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita akan menelusuri kisah-kisah horor yang penuh misteri dan ketegangan. Kali ini, kita akan menyelami sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata, penuh aroma mistis dan kejadian-kejadian tak masuk akal. Sebuah kisah tentang jalan yang terkenal angker, jalan yang menjadi saksi bisu berbagai kecelakaan tragis dan penampakan yang membuat bulu kuduk merinding. Ini adalah kisah tentang Alas Roban. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan selanjutnya. Siap? Yuk kita mulai. Alas Roban terletak di daerah Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Bagi siapapun yang pernah menyusuri jalur Pantura, pasti sudah tidak asing dengan nama ini. Jalanan berkelok yang dikelilingi hutan lebat, suasana sunyi yang mencekam, dan cerita-cerita mistis yang beredar dari mulut ke mulut. Cerita ini dimulai pada malam Jumat Kliwon, ketika seorang sopir truk bernama Pak Slamet mendapat tugas mengantar muatan logistik dari Jakarta menuju Semarang. Ia sudah beberapa kali melewati jalur ini, tapi malam itu terasa berbeda. Jalannya sepi banget, Mas. Bahkan suara jangkrik pun kayak hilang, cerita Pak Slamet pada anaknya 2 minggu setelah kejadian itu. Saat truk melewati tikungan tajam di tengah hutan, tiba-tiba mesinnya mati mendadak. Semua lampu padam, radio mati, dan suasana langsung berubah mencekam. Ia mencoba menghidupkan mesin, tapi tak berhasil. Di tengah upayanya, Pak Slamet melihat sosok wanita berdiri di pinggir jalan. Putih, diam, dan tak bergerak. Rambutnya panjang menutupi wajah. Saat ia mengedipkan mata, sosok itu hilang. Tapi suara tangis tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Menurut warga sekitar, Alas Roban dulunya adalah tempat pembuangan mayat pada masa kolonial. Banyak korban perang, kriminal, dan bahkan orang-orang yang dikorbankan untuk pesugihan dibuang ke sana. Ma Item, seorang dukun tua dari desa sekitar, pernah berkata, Alas Roban bukan hanya hutan, tapi gerbang ke dunia lain. Yang sudah mati pun belum tentu tenang di sana. Kisah lain datang dari seorang pengendara motor bernama Dedi. Ia mengalami kecelakaan di tikungan yang sama. Dedi bersaksi bahwa sebelum jatuh, ia melihat truk besar tanpa suara berjalan mundur perlahan ke arahnya. Tapi ketika diperiksa polisi, tidak ada bekas ban lain selain motornya sendiri. Seorang sopir travel, Pak Edi, menceritakan kisah lain yang tak kalah menyeramkan. Suatu malam, ia menjemput seorang ibu dan anak di pinggir jalan dekat Alas Roban. Mereka minta diantar ke sebuah desa bernama Dukuh Wetan. Selama perjalanan, Pak Edi merasa aneh karena keduanya tidak bicara sama sekali. Saat ia melirik lewat spion tengah, bangku belakang kosong. Panik, Pak Edi berhenti dan turun dari mobil. Tapi saat ia membuka pintu belakang, kursinya basah dan tercium bau bunga melati yang sangat kuat. Esoknya, saat ia bertanya ke warga soal Dukuh Wetan, mereka hanya menjawab, desa itu sudah tenggelam akibat tanah longsor tahun 1995. Semua penghuninya sudah mati. Ada banyak pantangan yang tak tertulis jika melewati Alas Roban di malam hari. 1. Jangan menoleh ke belakang jika mendengar suara panggilan. 2. Jangan berhenti jika melihat sosok melambai. 3. Dan jangan pernah mengambil apapun dari dalam hutan. Namun, tidak semua orang patuh. Seorang pemuda bernama Bima mengaku pernah mengambil potongan kayu tua dari hutan karena dianggap antik. Sejak itu, ia sering mimpi buruk, melihat bayangan hitam di sudut kamar, dan mengalami kecelakaan ringan beruntun. Ia akhirnya mengembalikan kayu itu ke tempat semula, dibantu oleh sesepuh desa. Setelah itu, semua gangguan berhenti. Hingga hari ini, Alas Roban tetap menjadi misteri. Meskipun sudah sering dibersihkan dan diperbaiki jalurnya, tetap saja ada kisah-kisah baru yang muncul. Entah karena faktor psikologis, kondisi jalan, atau
memang ada sesuatu yang belum selesai di sana. Bagi sebagian orang, Alas Roban hanyalah hutan biasa. Tapi bagi mereka yang pernah mengalaminya sendiri, jalan ini menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tikungan tajam dan kabut malam. Sesuatu yang hidup di antara dunia yang tak terlihat. Terima kasih sudah menonton kisah horor kali ini. Kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video horor terbaru dari channel ini. Punya pengalaman seram sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa, jangan pernah berkendara sendirian lewat Alas Roban saat malam hari.